أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Surat An-Nur ayat 27 hingga 21. Kita bahas itu. Palawati ikhwatul iman majelis taklim Masjid Al-Istiqomah anu sami-sami miharep ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala bagi para penyimak di media Al-Istiqomah anu sami-sami miharep ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling tepat biasa diungkapkan kami rasa syukur kurang Allah Subhanahu wa taala. Diwati kurang mengucapkan alhamdulillah orang masih dibaparinan kesempatan. Alhamdulillah orang masih dibaparinan sesuatu. Wati kurang dulu kurang kesemarayunan. Ya alhamdulillah orang masih bisa berbaca, bisa bertemu muka, tetap muka. Dinaran gonim, dinaran ada orang menjalankan serius kewajiban orang yang telah ini. Mudah-mudahan usia orang biasa nyampe dan kayak orang main nasa Ramadan kemarin sekedar di kita sasi sabannya sekedar di orang main nasa Ramadan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan ini kami orang biasa sampai ke bulan Ramadan bulan penuh berkah penuh amalan ibadah di dalam bulan. Mudah-mudahan Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kalau wadi ikhwat iman pada kesempatan ini singkring balik nafas mengenai al-istiqdan. Al-istiqdan teh secara bahasa teh tolak beridni fi dukul. Tolak beridni fi dukul li mahalin la yumliku mustaqbil. Mengenai istiqdan teh memohon izin memasuki tempat yang bukan haknya. Kalimat istiqdan itu meminta izin dinason Bukhari. Salah nate kitab Ta'at al-Bari nyebutkeun di antaris Imam Bukhari menempatkan pembahasan tentang istiqdan teh diawali ba'dus salam. Ngeunaan ngamimitian salam. Nah, istiqdan hubunganna jeung salam gitu. Tanu mande yen geuningan salam teh ieu teh lafaz istiqdan. Lafaz anu diungkapkan dikeun minta izin sebelumnya. Sakumaha istiqdan ieu teh geuningan parantos dilakukeun deui Nabi urang pertama Nabi Adam. Salam teh geuningan atos langit dilakukan diucapkan di saat waktu Allah menciptakan Adam terus langit. Nah makanya ketika istiqdan kan memohon izin ketika Nabi Adam itu disuruh oleh Allah untuk menemui para malaikat, maka kata Allah fasalim, ucapkan salam. Nah, Nabi Adam di satu tempat menemui malaikat di tempat yang lain. Nabi Adam sedang istiqdan gitu, meminta izin dengan mengucapkan salam. Makanya Imam Bukhari menempatkan kitabul istiqdan, bab mengenaan istiqdan teh. Pembahasan pertamanya itu dengan badus salam. Mengenaan mimiti awal mulana salam. Sapertos dina riwayat anu pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Abi Hurairah. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna tasawuran bersabda Nabi, khalaqallahu Adam. Tuluhu sittuna dzira'an. Adam diciptakan ku Allah teh tuluhu jangkungna teh sittuna dzira'an. 60 dzira. Satu dzira teh hasta ieu nya sahasta. Antawis siku ini dugi ka ujung jari. Itu dzira. Lamun 60 dzira berarti sabaraha jangkungna Nabi Adam. Tarolah misalkan Adam teh sadiro teh 30 cm gitu nya. Atau 50 cm ngarah mudah mah nya. Ngarah gampang ngitungna. Lamun satu dzira teh 50 cm, setengah meter gitu nya. Kalau Adam panjangnya atau jangkungna teh 60 dzira berarti Nabi Adam teh jangkungna 30 meter. Numutkeun hadis ieu nya. 30 meter sagengku mah sajangkung kumaha nya. Saparos kalapa intinya. Aya 30 meteran kalapa? Aya, sakitu lah. Maka Nabi Adam di awal kini tos sakitu ukuranana. Teu acan kantos ngalaman masa muda, masa orok gitu nya. Teu ngalaman orok, teu ngalaman muda, teu ngalaman tua. Nya teu ngalaman ieu, teu ngalaman non perkembangan dari awal gitu nya, di bayi dan seterusnya. Tapi tos kitu we, ala suratihi dina hadis dina sanes. Sesuai dengan bentuknya, lamun 30 meter ya 30 meter. Tiraha si surga keneh dugikeun ka bumi teh sakitu we Nabi Adam. 30 meter. Dengan zaman bagi bertambah dan berkurang manusia sampai sekarang mah paling tinggi manusia 2 meter nya. Paling tinggi pisan 2 meter setengah. Lamun seug mah manusia teh sami gitu nya ti awal Adam sugikeun ka ayeuna 30 meter jangkungna. Rek sakumahan bumina Bu, Pak. Agung pisan we nanya. Lamun jalmina satangkal kalapa putrana anakna gitu nya, ibuna, istrina usian bumina sakumaha legana. Bener saranca tungku we bumina mah sakeluarga teh gitu. Bakal pinuh. Eta panginten mengurangi pengurangan dari ukuran Nabi Adam sejak dulu sampai kan sekarang mengusut gitunya itu karena memang rahmat Allah gitunya. Karena kemungkinan kalau Nabi Adam sama seperti kemarin seperti keturunannya sama seperti Nabi Adam, maka bagaimana itu ukuran rumahna bakal heureun bumi teh nya. Cepat kiamat gitu. Nah, itu diantawisna Adam teh geuningan jangkungna sakitu. Falama khalaqahu, maka saparantos Allah nyiptakeun qala lahu. Maka Allah nyauran ka Nabi Adam, idhab, temuilah, tepangan gitu. Pasalim, ucapkeun oge salam. Ala ulaikan nafari minal malaikat. Ka sekelompok malaikat. Pastami, maka perhatikan, simak gitu nya. Jika Allah ka Adam gitu nya. Pastami, perhatikan, simak Adam. Mayuhayyunaka. Apa yang akan diucapkan oleh para malaikat itu sebagai penghormatan kepadamu. Fa innaha, maka sesungguhnya ucapan nanti yang diterima oleh Adam ketika Adam salam, kemudian ucapan apa yang diterima oleh Adam, balasannya itu nanti ucapan itu sebagai tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Akan menjadi ucapan selamat, ucapan sejahteraan, ucapan penghormatan gitu nya. Ucapan penghormatanmu dan penghormatan nanti anak cucumu, anak keturunanmu. Nah, ini adalah syariat pertama Nabi Adam gitu nya. Mengucapkan salam dan perhatikan apa yang diucapkan oleh malaikat itu menjadi tahiyah. Ucapan penghormatan bagi seluruh umat manusia nanti. Faqala, kemudian Nabi Adam kata, mengucapkan assalamualaikum. Nah ini kalimat
Kalimatnya assalamu alaikum. Berarti kalimat assalamualaikum nu ayeuna dibacakeun teh eta tos baheula keneh tos aya nyebunya, nya Pak. Tos aya. Sebab Bapak ini perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasallim, maka ucapkan assalam. Maka redaksinya assalamu alaikum. Apa yang dijawab oleh malaikat? Faqalu, maka jawab malaikat, assalamu alaika warahmatullahi. Jawabannya assalamu alaika. Keselamatan bagimu, kesejahteraan bagimu, warahmatullah dan rahmat Allah. Wazaduhu, para malaikat ini menambahkannya warahmatullah. Ada tambahan dari assalamualaikum, assalamu alaika dengan menambahkan warahmatullah. Sampai dinya, syariat pertama Adam mengucapkan tahiyah, dan tahiyah ini nanti akan diteruskan oleh keturunannya. Tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika, menjadi tahiyah, menjadi ucapan penghormatan seluruh umat manusia. Nah, di surat-surat Al-Qur'an sering diucapkan dengan ayat kata salamun alaika. Salamun seperti di surat As-Saffat umumnya, di surat As-Saffat majajar. Surat ke-37 surat As-Saffat itu disebutkan salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa, salamun ila Ilyas, salamun ala mursalin. Kalimatnya semua salam. Nah, kenapa malaikat menjawabnya assalamualaikum? Assalamualaikum lagi, karena tahu bahwa assalam itu adalah lafdzul jalal atau lafaz asmaul husna. Sebagian nama-nama Allah. Yang Al-Quran disebutkan, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudus assalam. Jadi assalam teh manguripikeun asma Allah, salah satu nama Allah. Makana malaikat teu wantun anjeunna miheulaan non mengungkapkan, mendahulukan kalimat yang lain selain Allah. Maka malaikat mengucapkan assalam deui gitunya. Tidak alaika salam, tapi assalamu alaika. Semoga keselamatan alaika kepadamu. Kenapa? Alaika kepada Nabi Adam, karena belum punya keturunan dan yang lainnya gitunya. Tidak acan aya keturunan, tidak acan aya putra. Karek Nabi Adam satu orang berarti alaika. Assalamu alaika. Dan ditambahan ku malaikat mah warahmatullah dan rahmat Allah. Karena kalimat-kalimat assalam banyak di dalam Al-Quran. Ini merupakan satu nama Allah. Dan kata ini, lafaz ini adalah lafzul jalalah. Lafaz yang mulia gitu ya. Diucapkan. Jadi jangan sembarang kita assalamualaikum itu biasa. Assalamualaikum. Kalau itu assalam itu adalah lafaz Allah. Yang benar-benar menjadi sakral gitu orang. Tong dicampuran kuno hal-hal nu awan kotor gitu nya. Nu mabok, assalamualaikum. Dangdutan assalam. Kalau assalam itu adalah lafaz Allah. Wallahu la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu asma semua. Dan di antaranya adalah assalam. Nah, kalau warga iwatu iman sampaikan ke syariat-syariat selanjutnya, syariat Nabi Muhammad juga demikian. Apalagi Nabi Muhammad. Redaksi salam yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad hanya berhenti sampai wabarakatuh gitu ya. Memang ada kalimatnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu ada katanya dalilnya. Tapi dalil-dalilnya itu dalil matruk hadis-hadisnya. Ada juga jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi taala ta'ala. Juga tidak ada dalilnya. Yang paling selamat atau yang paling sahih itu adalah yang sudah biasa kita lakukan. Pertama mengucapkan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam, atau assalamualaikum warahmatullah, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah, boleh wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tep sampai titiknya. Naon dalilna? Katampi di Imran ya. An Imran bin Husain anna rajulan jaa faqala
Saestuna aya hiji jalma jaa sumping faqala kemudian mengucapkan assalamualaikum. Dina hiji majelis kitu nya sumping jalmi mengucapkan assalamualaikum. Kemudian Rasul menjawab faradda alaihin nabi. Waalaikumsalam gitu nya. Menjawab salam tadi. Kemudian waqala asyratun. Saur Rasul nilainya yaitu 10. Kemudian sumaja jalasa kemudian orang itu duduk. Sumaja al-akhar kemudian datang yang lainnya. Faqala kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ya tambahan dari warahmatullah. Faradda alaihin nabi kemudian Nabi membalasnya. Waalaikumsalam warahmatullah sampai intinya ya. Waqala sareng Rasul nyaris oge isruna 20 nilainya menginnya 20 pahalanya. Suma jalasa kemudian orang itu duduk lagi. Ada lagi wajah al-akhir, ada lagi yang datang lagi nu katilu. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi Rasulullah kemudian Rasul menjawabnya dengan kata yang sama berarti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqala salasuna. Beliau mengatakan nilainya itu 30. Nah, dari dalil ini bisa kita mengambil satu kesimpulan bahwa assalamualaikum itu bisa diucapkan sampai assalamualaikum atau tambah wabarakatuh sebagaimana malaikat tadi atau ditambahan lagi dengan wabarakatuh di akhirnya. Nah, orang Muslim itu harus lebih baik dalam menjawab karena ada satu dalil gitu ya di dalam surat An-Nisa. Wa idza huyitum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan maka balaslah fahayyu maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha dengan yang terbaik. Auruduha atau balasnya dengan yang sebanding. Jadi pertama diperintahkan oleh Allah itu ketika kita membalas sebuah kebaikan, misalkan assalamualaikum, maka balasnya dengan yang lebih baik. Tambahkan. Lamun aya anu ngucapkeun assalamualaikum, tambahan waalaikumsalam warahmatullah atau wabarakatuh. Aya nu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullah, tambahan deui ku urangnya biahsanin minha, biahsana minha. Kudu nu langkung sae. Atau misalkan rusuh mah teu naon sesuai dengan ucapan dan balasannya sama. Teu naon eta. Tapi perintah Allah hayyu bi ahsana dengan yang lebih baik auruduha atau balas. Nah, itu diantaranya bahwa tahiyat penghormatan dalam Islam itu dikenal dengan assalamualaikum ini. Dengan jawabannya waalaikumsalam. Maka orang yang senantiasa mengucapkan salam itu merupakan hak seorang muslim ya. Hakul muslim ala muslim situ lamun patapang teh kudu salam. Wah patapang seueuran atau nyalira salam. Ketika apapun itu mau duduk, mau berbaring, mau berdiri gitu ya. Ketika ada orang jalan ucapkan salam. Karena orang yang paling utama kata Allah yang paling utama itu adalah yang memulai salamnya. Sekalipun orang sudah dewasa, orang tua gitu ya. Tetapi kita ingin ifsya'us salam, menyebarkan salam, maka ucapkan salam. Karena itu adalah orang yang paling. Aturannya memang liyusallimus shagir wal kabir. Orang salam itu dari yang kecil kepada yang besar atau yang muda kepada yang tua gitu ya. Tetapi tidak mengapa, bahkan lebih baik inna aulan nas bada'us salam. Yang paling utama itu orang yang paling utama itu memulai dengan salam. Nah, ketika kita senantiasa mengucapkan salam, artinya kita memberikan keselamatan doa kita kepada saudara-saudara kita. Dan dalam Bukhari disebutkan bahwa orang yang mengucapkan salam itu dikatakan bukan orang yang beriman. Gitu. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa saling tahabu, saling mencintai sesamanya.
orang yang beriman itu orang yang ketika sakitnya akan dirasakan oleh umat yang Islam yang lainnya. Demikian juga ketika dia tidak mengucapkan salam, artinya dia tidak merasa mendoakan kepada saudara-saudaranya, tidak saling tahabu, maka dikatakan orang yang tidak mengucapkan salam itu bisa dikatakan tidak beriman. Bahkan orang masuk surga, orang mukmin yang masuk surga itu, semuanya itu adalah diungkapkan dengan salam. Ketika para malaikat menjemput orang-orang mukmin masuk surga, malaikat mengucapkan salamun alaikum dengan mengucapkan salam. Nah, ucapan salam ini dari awal mula Adam diciptakan sampai nanti akhir, bahkan sampai akhirat nanti ketika masuk surga, kalimat salam itu senantiasa diungkapkan. Di dalam surat Al-A'raf itu batas antara surga dan neraka gitu ya. Ada orang yang masih di tengah-tengah antara surga dan neraka. Dan jelas gitu ya, masih dihisab. Kemudian orang-orang yang surga mengucapkan salamun alaikum. Mengucapkan salam. Yang berenang iraha arkasuk ka surga teh kadieu kan gitu ngajakan. Itu ungkapan-ungkapan assalamualaikum itu masih tetap berlaku sampai akhirat nanti. Itu hebatnya assalamualaikum. Nah, sehubungan dengan salam tadi, di mana merupakan bagian daripada isti'dzan gitunya, meminta izin ketika kita mau meminta izin. Termasuk kita kalau masuk ke rumah, salam itu tidak hanya diucapkan antara pertemuan antara orang dengan orang gitu ya. Tetapi ketika kita masuk ke rumah juga, itu juga mengucapkan salam. Itu adabnya. Nah ini disebutkan dalam surat An-Nur. Ya. Tadi udah diauskan kusim kuring. Adab kita untuk memasuki rumah teh geningan. Kedah ngange salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei jalma-jalma nu iman. La tadkhulu buyutan. Koma, entong lebat ka bumi. Goyro buyutikum anu lain bumi anjeun, lain milikna pan. Ku ayana istidan karena kita bukan milik itunya. Hatta tasta nisu sampai kalian meminta izin. Wa tusallimu dan mengucapkan salam. Ala ahliha kepada ahli bait tadinya yang punya rumah. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itu yang terbaik. Semoga kalian selalu ingat. Kemudian seterusnya, fa illam tajidu. Jika tidak menemukan fiha di dalam rumah itu ahadan seorang pun. Ucapkan salam tapi aya jalmian gitu misalkannya. Fala tadkhuluha umat tong lebat. Sok sanaos teu aya jalmian, tetap gitu. Orang tong waka lebat. Hatta yu'dzana lakum sampai ada izinnya. Wa in qila lakum irji'u lamun ceuk mah tina urang bertamu teh. Di piwarang uih gitunya, irji'u baliklah. Maka wayahna. Entong maksakeun diri. Omonya nges naon lami ngantosan ngetrok bumi sabaraha kali geuning aya di urang mah aya kitunya. Sim kuring ngabahas ieu oge memang ada beberapa kejadian gitunya di bumi. Teu acan izin, assalamualaikum laresnya, assalamualaikum bari jeung muka panto. Teu kenging. Kok assalamualaikum tapi muka panto aya ahli baitna teu acan ngijinan, teu acan waalaikumsalam, teu acan mangga ieu mah assalamualaikum terus muka panto kan gitu. Itu hal yang dilarang. Aya oge nu nungguan gitunya geus katrok masa sabaraha puluh kali. Geningan debt collector lagi. Kudu pas hari takenya kudu dibayar. Eta teh sesuai dengan syariat. Farji'u gitunya. Kalau dikira di piwarang uih ya uih we. Wa azkalakum itu yang lebih memensucikan diri kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian ayat selanjutnya ayat ke-29 surat An-Nur.
Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunah. Tidak apa-apa jika kamu memasuki sebuah rumah ghairu maskunah tanpa ada penghuninya, bukan untuk didiami. Fiha mataun. Ada, tapi kita perlu ada keperluan di dalamnya gitu. Fiha mataun lakum. Tenanaun. Kamu tidak berdosa jika memasuki rumah yang tidak dihuni, sedangkan kamu ada kepentingan di dalamnya. Jadi lamun teu aya nu ngantosan, teu aya anu maskunah tidak ditinggali gitu nya, tidak apa-apa. Kita memasuki. Tapi tetap kita mengucapkan salam. Ieu teh bumi teh kosong gitu nya. Tapi aya cecenet di bumi teh, aya jadi cecenet. Berarti perlu eta cecenet. Biasa lebat, teu aya anu ngalinggihan, tetapi tetap salam kedah aya. Assalamualaikum. Sebab bisa jadi yang menempati itu bukan manusia. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah masuk ke kuburan kan. Assalamualaikum ala diyar. Anu teu penghunian, tapi penghuninya ada ahli kubur. Tapi mengucapkan assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu diantaranya. Kita boleh memasuki rumah yang tidak ada penghuninya, tetapi kita dianjurkan juga untuk mengucapkan salam. Bahkan ada doanya ya. Ini a'udzubika min kulli ma khalaq min syarri ma khalaq. Namun masuk kepada satu daerah tertentu yang kita tidak punya, bukan milik kita, maka doalah dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari sesuatu yang diciptakan, dari kejahatan yang kau ciptakan. Bisi ayana naun. Itu disyariatkan. Nah, ayeuna tadi terus disebutkan yang orang telebet tawakal lebet lamun teu aya izin. Sabaraha kali teh izin orang minta izin teh. Dina poin nu kalima mengucapkan salam dan mohon izin itu sebanyak 3 kali. Naon dalilna? Dari hadis an Abi Sa'id Al-Khudri istiqdan, jadi sabaraha kali cenanya nu diizinkeun teh. Nu disyariatkeun ku Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dana ahadukum salasan. Nah, 3 kali ya. Jika Anda mau minta izin salah seorang di antara kalian, salasan 3 kali, falam yu'dan tetapi tidak diizinkan lahu fal yarji, maka pulanglah. Jadi entong ngantosan gitu nya. Tas tanisu gitu nya minta izin tok assalamualaikum. Antosan. Teu walaran. Padahal salam teh wajib diwalar kan. Wah, teu aya jalmian bener. Tapi tetap kita penasaran boleh ya. Rek sakali oge teu naon teu aya jalmi euih teu naon. Tapi watasna 3 kali. Tok deui assalamualaikum. Masih keneh taya jalmi, tok assalamualaikum. Tah berarti teu aya jalmi, fal yarji. Uih we, entong ngantosan dugikeun ka dibuka. Terus 3 kali teras diantosan. Bilih naon? Bilih aya fitnah. Makanya aya adab memasuki rumah teh karena di sana banyak fitnah. Ketika kita masuk atau kita masuk tanpa izin, fitnah ya. Perbuatan tidak baik gitu. Bisa wae dicurigai oleh orang, wah ya mau. Atau kemungkinan ketika masuk ada hal yang dilihat sebagai aurat gitu. Padahal kita sudah nyumput gitu, menutupin aurat tapi di rumah gitu. Tapi ada orang yang melihat, itu juga berdosa. Makanya ini adab memasuki rumah ini penting gitu. Izin itu sudah syariatnya sudah lama dari zaman Nabi Adam dulu. 3 kali berarti izin. Terus 3 kali mah wayahna uih. Daripada orang dicurigai, daripada orang berdosa. Nah, kenapa adanya isti'dzan gitu? Seorang nggak anak isti'dzan karena ada mata memandang gitu. Dan ada ilatnya, ilat itu ada aurat yang
kalau kita pandang menjadi dosa. Makanya Rasulullah ketika beristidzan atau meminta izin mau masuk ke rumah orang lain gitu ya, ke rumah sahabatnya, beliau mah teu memajak lamun kapan teh menghadapkan pintu gitu. Tidak menghadapkan pintu. Tetapi dia miring di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Lamun ieu panto merenya ka sisi. Tapi pandangannya itu tidak masuk ke dalam. Nah, eta syariat Rasul. Pilih aya fitnah katinggal ku anjeunna, aya aurat anu katinggal. Rasul teu kantos dina namu gitu. Ngetrok pintu. Teh berhadapan dengan pintunya, tetapi di belah kanan atau sebelah ruknul aiman wa ruknul aisar. Di sebelah kanan sudut kiri dan sudut kanan. Itu untuk menjaga kehormatan. Baik Rasul sendiri maupun yang ada di dalamnya. Tah urang mah kan aya geuninganna jalma teh. Tara ngetrok tara assalamualaikum geus noong gitu. Padahal itu teh udah masuk neraka ya. Maksiat itu udah masuk melihat aurat orang lain. Sudah masuk ke dalam gitu. Kecero pisan. Tekenging. Alasan istidan itu karena ada mata memandang gitu ya. Ada pandangan mata. Ada al-basar. Di Sahalnya, Anis Sahal bin Sa'id qala ittala'a rajulun bin Juhrin fi hujurin Nabi. Nah, di hadis ieu nerangkeun yang di bumi Nabi teh aya bolong-bolong teh lain bolong aja tapi aku aya naon aya serangga nu masuk gitu nya sampaikan ka bolong kan gitu. Jadi aya bolong-bolongan di bumi Nabi teh. Dari Sahal ia berkata seorang mengintip mata-mata itala noong gitu nya kepo gitu nya ayeuna mah bahasana teh. Ninggal ka kamar Nabi min hujarin fi hujarin Nabi min juhrin fi hujarin Nabi. Mengintip di sebuah lubang dinding kamar Nabi. Wa ma'an Nabi midra yahukku bihi ra'sahu. Nabi nyepangan peso ya. Midra. Sisirnya sisir. Tapi sisirnya duka kumaha bentukna teh Nabi. Midra yahukku bihi ra'sahu yang beliau gunakan untuk menyisir rambutnya. Faqala Nabi sesauran dia. Lau a'lamu annaka tanduru. Lamun segma kaula nyaho anjeun teh noong gitu nya dina liang tadi. Lato antu fi ainika rek dicolok ya. Dina liang teh ku sisir, tungtung sisir nu mencos nya. Rek dicolok sia. Rasul innama ju'ilal istidan min ajlil basar. Ayana hukum istidan teh anu kudu minta izin karena ada mata yang memandang. Ada pandangan mata. Lamun lolong mah teh aya istidan gitu naon da teu katinggal. Ku sabab jalmi teh ninggal kalebet ninggal aurat orang lain gitu. Maka perlunya istidan. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah urang mah privasi gitu nya. Privasi urang dihargaan. Tong sampai orang lain bisa masuk ke bumi urang, ninggal noongan gitu. Itu enggak boleh. Ini artinya bahwa Rasulullah itu sangat tidak suka. Bukan berarti Rasulullah mau berbuat kasar sanes. Wah, Rasul geuningan ayak nusukkeun. Bahkan di riwayat sanes mah Rasul nyanak peso gitu, mimiskos. Nyanak peso, ngintip erek naon? Erek taan, erek nusuk ka jalmana. Tapi bukan berarti Rasulullah itu kasar, tetapi ini menggambarkan bahwa hal tersebut sangat-sangat tidak disukai oleh Rasulullah. Lamun aya jalmi itu angtoong, tinggali ke bumi, itu tepangti teresepkeun ku Rasulullah, teresep di sana. Sampai Rasul menggambarkan malah lamun ieu alat ditusukkeun. Assalamualaikum junah cenah cek Rasul mah. Moalna naon? Teu jadi dosa lamun urang nusuk. Nusuk naon najos kana kanona gitu. Sampai mencongkel matana cek Rasul. Itu gambaran betapa Rasulullah tidak suka, tidak benci terhadap orang yang ittola'a, orang yang mengintip, orang yang mau cari-cari
lihat-lihat rumah orang lain. Ini adalah privasi seseorang yang harus dijaga. Ini sampaikan ke kadir ya, aturan Islam tanya. Masalah rumah wae gitu, asup ka imah wae dibahas. Nah, kumaha redaksi anu pas gitu nya sesuai dengan syariat Rasul. Redaksi istidan teh salam heula atau punten heula gitu nya ngetok heula. Salam heula nya. Nah, naon dalilna ieu? Salam heula geuningan tong waka punten heula. Ya, ieu dalilna. Istadana alaihi rajulun. Ayah hiji jalma anu minta izin. Faqala alijin hati asalabat cenanya. Faqala Rasulullah li rajulin. Maka Rasul berkata kepada laki-laki yang lain gitu nya di sini mah. Ukhruj ila hada cik kaditulah. Keluar gitu nya, keluar cuma bejaan kan jalma eta teh ujug ngomong kitu di luar. Fa'alim hul istidzan. Ajarkeun cara istidzan, cara minta izin. Faqala lahu maka anjeunna nyeres ka lalaki eta. Kul assalamualaikum. Yeuh ajarkeun teh nya, ajarkeun ku Nabi teh. Assalamualaikum becakeun, ucapkeun atuh assalamualaikum. Terus adkhulu nah hati asalebat gitu. Jadi ucapkan dulu salam. Itu syariatna ya. Jadi lamun urang balik ka bumi teh assalamualaikum heula syariatnya. Kemudian adkhulu tiasa lebet teu. Fasamiyahu rajul kemudian laki-laki itu mendengarnya, memperhatikan itu bacaan tadi. Faqala assalamualaikum. Adkhulu dibacakeun akhir namanya. Nu lalaki tadi nu di luar teh gini kan bacakeun assalamualaikum adkhul. Tiasa lebet fa'adina lahu nabi kemudian Nabi mengizinkan masuk. Fadakhala. Kemudian dia masuk. Itu diantaranya redaksi istidzan teh gini kan harus diawali dulu dengan salam. Sekalipun ada di dalil tastanisu wa tusallimu kan. Istinas kemudian salam. Tapi Rasul mencontohkan assalamualaikum dahulu kemudian meminta izin. Nah, ada izin ketika ada orang yang ada di dalam rumah itu menyebutkan siapa gitu nya lamun urang ngatok pintu atau assalamualaikum. Kemudian lamun aya nu dilebet jalmi teh aya nu nyebatkeun saha eta kan gitu aya di urang nya. Antong nyebatkeun kata ganti itu nya abdi moal apaleun. Kecuali mun sorana geus biasa. Tapi sebatkeun nama diri atau kunyah atau nama orang gitu nya. Ieu budak putrana Abah anu gitu misalkan. Saha eta? Ieu Cak Edoh gitu nya. Sebatkeun namana geuning. Nah, ini yang diungkapkan dalam hadis muka 8. An Muhammad ibnil Munkadiri qala sami'tu Jabiron. Aku mendengar Jabir yaqulu berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi daidin kana ala abi. Aku mengunjungi Nabi di dalam masalah mengenai hutang piutang bapakku katanya. Ngadatangan Nabi, nyumpingan ka Nabi tanya. Pada faktul babak kemudian aku ketuk pintu faqala manda saha eta gitunya. Jawab Rasul teh saha eta? Faqultu aku jawab anak gitunya. Nyebutkeun saya gitunya. Ayeuna mah abdi gitunya orang Sunda mah. Faqala anak cenanya cek Rasul teh ieu mah anak. Kanahu kariyaha seolah-olah ucapan eta teh teu dipikaresep. Jadi entong anak tong saya abdi sebatkeun nami. Bilih gitu anu dilebat teu apal. Teu apal saha anu di luar. Ini untuk menjaga privasi tadi, menjaga kehormatan tadi. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW berada di kebun. Kemudian datang beberapa orang sahabat, diantaranya ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Utsman. Pertama kali Abu Bakar datang, minta izin, di Nas Sahih Bukhari dan Muslim ya disebutkan. Lama jelasan Nabi fil bustan ketika Nabi duduk di kebun,
Wajah Abu Bakar, kemudian datang Abu Bakar, fasta'dana, kemudian dia minta izin. Faqala man. Ia minta izin langsung disebutkan dengan salam tentunya ya. Kemudian Rasul bertanya, man saha? Qala Abu Bakar. Sebatkan namanya Abu Bakar. Sumaja Umar, kemudian datang Umar, fasta'dana, kemudian dia minta izin berikut salamnya. Faqala man. Qala Umar. Umar. Berkata Umar, saya Umar. Sama demikian juga sama Utsman kedalik. Jadi ketika ada orang di dalam rumah itu bertanya, ketika kita mau bertamu gitunya, bertanya sahanu di luar, maka sebutkanlah nama atau kunyah gitu ya. Putra anu, anak anu gitu. Biasa, oke nama diri. Kita menyebutkan domir gitu ya. Nah, itu di antara adab kita memasuki rumah. Jangan sampai kita sembarang kita masuk rumah karena itu ada fitnah nanti. Yang harus dijaga gitu ya. Fitnah untuk diri sendiri atau untuk orang lain gitu ya. Orang lain yang tidak mau dilihat gitu ya. Menjadi aurat gitu. Akhirnya ditinggal ke dalam itu. Kayak karena orang teh ngahaja ditutup gitu ya. Tapi orang teh nyelak sekalabat ka bumi gitu ya. Nah, itu sudah minta izin orang yang di luar itu. Tanpa izin itu kan Rasulullah sudah tahu betul tidak suka orang yang masuk tanpa izin. Sampai lamun kudu aya badaug kudu godaug kan gitu. Bakating. Nah, kebiasaan Rasulullah di rumah sendiri ketika beliau masuk ke rumah itu tetap dia mengucapkan salam. Tapi salamnya tegogorowokan gitu ya. Assalamualaikum tarik gitu ya. Itu Rasulullah. Tapi cukup bisa didengar oleh orang yang terjaga, tetapi tidak membangunkan orang yang tidur. Itu ucapan Rasul ketika memasuki salam di rumahnya. Karena idza dakhala ala akhilihi, ketika beliau masuk ke rumahnya bilaili di waktu malam, yusallimu, beliau mengucapkan salam tasliman dengan satu ucapan salam yang la yukidun naima, tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Tertarik berarti tonggo gorwokan assalamualaikum. Sampaikan karuas nu lain kayaknya, kerbobo ge. Tetapi wa yusmiul yaqdan, tetapi bisa diperdengarkan oleh orang yang terjaga. Jadi itu pengucapan salam juga tidak terlalu keras gitu. Tetapi juga tidak terlalu pelan sebab nanti bagaimana ada orang yang mau menjawab salam. Nah, ketika ada adab tersendiri gitu ya, ketika ada di dalam rumah gitu ya. Surat yang tadi surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nur ayat 58 itu jedana seberapa ayat tuh. Dina ayat 27 28 terus masuk pada istiqdan juga ayat An-Nur surat An-Nur ayat 58 sampai ke 60 hiji. Kuningana kieu ye. Surat An-Nur ngeunaan istiqdan di dalam rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei jalma-jalma nu iman, liyasta'dzinkumul ladzina malakas aimanukum walladzina lam yablugul huluma. Hendaknya hamba-hamba sahaya, para pembantu itu, walladzina lam yablugul hubul, dan orang yang belum balik, anak-anak kecil katanya. Hendaklah meminta izin. Tuh anak kecil di dalam rumah minta izin di waktu-waktu tertentu. Minkum salasa marratin. Dalam 3 waktu. Apa saja? Min qabli sholatil fajri. Sebelum sholat fajar. Budak mah dengan jam sakit itu mati berak sare. Tapi mau suatu waktu ketika ada gitu ya, ada pembantu yang mau masuk nggak boleh masuk kalau waktu itu sebelum fajar malam gitu ya, sebelum sholat subuh.
Wahina yad'una siyabakum minad dhahirah. Juga ketika membuka baju minad dhahir di waktu duhur. Biasanya orang Arab tidur siang gitunya buka baju. Dan itu aurat juga. Dan kedua waktu ini juga dilarang untuk masuk, harus minta izin gitu ya. Wa mim ba'di salatil isya, juga setelah salat isya. Salasu auratin. Jadi ayat 3 aurat gitu ya. Jadi sebelum subuh dina waktu duhur, oke, dina saatas isya pada bobo. Biasanya waktu-waktu itu digunakan untuk istirahat. Dan biasanya ketika orang istirahat ada yang membuka aurat kan, tapi juga ada yang tidak. Makanya yang menjadi ilat hukum mengenai istiqdan ini, kalaulah waktu itu tidak membuka aurat, maka biasa membuka aurat dan tidak perlu meminta izin. Tapi ini dikhawatirkan, sekalipun ini anak kecil gitu, dikhawatirkan yang belum balik masuk rumah di saat-saat waktu itu. Jadi 3 macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu, ya badan banyak terbuka gitu ya, muka aurat gitu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang anak kecil, budak atau pelayan gitu ya, biasa masuk yang di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin waktu-waktu. Jadi 3 macam waktu itu, sebelum fajar, waktu subuh, tengah hari, waktu zuhur, setelah isya, dan 3 waktu itu adalah aurat. Nah itu yang menjadi ketentuan adab-adab ketika kita berada di dalam rumah. Tadi mah di luar rumah kita adabnya harus mengucapkan salam. Kalau bukan rumah kita, ya kita izin gitu ya. Jangan sampai izin ke salam ke izin masuk. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain di mall gitu ya, di tempat-tempat umum gitu ya, tidak pakai salam. Atau pakai izin juga ada rekbalanya. Tapi untuk ifsa'us salam, untuk menyebarluaskan salam, tidak naon. Ayat orang kan ngehargaan. Oke nya privasi juga ketika kita masuk toko tidak ada orang tapi ada tokonya. Tetap kita meminta izin masuk. Nah itu diantawisna insya Allah gitu nya, mudah-mudahan orang biasa ngejaga rumah orang, kehormatan orang gitu nya. Menjaga hal-hal yang bisa menjadi fitnah kepada orang yang lain dengan apa? Dengan menutup aurat, kemudian juga menjaga rumah-rumah kita. Dan juga kita bisa memiliki adab untuk bisa bergaul dengan masyarakat, di antaranya ketika kita mau masuk rumah orang lain. Jangan sampai hal itu menjadi fitnah. Fitnah baik dirinya maupun orang yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita, mudah-mudahan kita tetap di istiqomah. Mudah-mudahan juga hari ini mungkin hari yang terakhir ya di bulan Sya'ban gitu. Karena bulan Ramadan belum tentu kita bisa bertemu begini. Mudah-mudahan ada manfaat kami orang sadaya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imaman. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.